Halo sahabat-sahabat jelam semua, kembali lagi dengan gua, si pria bersuara seksi di konten YouTube Jeritan Kelam. Pada kali ini, gua akan membawakan satu konten baru yang berjudul Selam, sekumpulan tragedi kelam. Di konten ini, gua akan menceritakan 5 tragedi kelam yang pernah terjadi di seluruh dunia. Semoga konten ini bisa menghibur kalian, para sahabat-sahabat jelam. Jangan lupa untuk selalu dukung gua dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube dari Jeritan Kelam. Oke, gak usah berlama-lama, langsung saja ke videonya. Mari kita katakan bersama, let's go baby. Tragedi kelam yang kelima, kasus pembunuhan Zodiac Killer. Zodiac Killer merupakan julukan untuk pembunuh berantai dari Amerika Serikat yang beroperasi di California Utara pada akhir tahun 1960 dan awal tahun 1970. Dan luar biasanya, sampai saat ini identitas pembunuh tersebut belum diketahui. Nama zodiak sendiri digunakan oleh sang pembunuh berantai tersebut sebagai tanda tangan surat yang selalu ia tinggalkan sehabis melakukan pembunuhan. Bahkan, isi suratnya pun terdapat kode-kode misteri serta ejekan dan tantangan kepada polisi setempat untuk dapat mengungkapkan kejahatan pembunuhan tersebut. Dari salah satu surat yang ia tinggalkan, sang Zodiac Killer ini mengklaim bahwa dirinya telah membunuh sebanyak 37 orang. Tapi para peneliti dan polisi hanya setuju ada 7 korban yang meninggal dan 2 diantaranya telah selamat. Pada tahun 2004, Departemen Polisi San Francisco sempat menghentikan pemeriksaan perkara tentang pembunuhan Zodiac Killer ini. Akan tetapi, pada awal tahun 2007, perkara kembali dibuka sampai dengan saat ini. Dan sampai dengan saat ini, sang pembunuh Zodiac Killer belum terungkap identitasnya. Tragedi kelam yang keempat, tragedi Munich 1958. Tragedi Munich atau Munchen tahun 1958 merupakan tragedi kecelakaan pesawat British European Airways penerbangan 609 di Bandara Munich Riem yang ditumpangi oleh pemain sepak bola Manchester United bersama sejumlah wartawan dan pendukungnya pada 6 Februari 1958. Kecelakaan pesawat tersebut diakibatkan karena jalur penerbangan yang dipenuhi kubangan lumpur yang membuat pesawat gagal take off dan menabrak pagar melewati ujung landasan. Korban meninggal pada tragedi kelam tersebut berjumlah 23 orang. Sedangkan yang selamat berjumlah 21 orang. Kronologi kejadiannya, skuad Manchester United saat itu tengah perjalanan kembali dari pertandingan Piala Eropa di Yugoslavia. Akan tetapi mereka berhenti terlebih dahulu di Munich untuk mengisi bahan bakar. 2 kali percobaan, ternyata pesawat tersebut gagal untuk lepas landas karena gangguan di mesin. Namun tampaknya tragedi terjadi pada percobaan ketiga. Salju yang turun membuat terbentuknya lapisan lumpur di ujung landasan pesawat. Dan akhirnya pesawat kehilangan kecepatan dan gagal untuk lepas landas. Dan naasnya,
Kejadian tersebut merenggut nyawa 8 pemain Manchester United yang pada saat itu sedang dalam performa terbaiknya. Tragedi kelam yang ketiga, tragedi jatuhnya pesawat Japan Airlines 123. Jatuhnya pesawat Japan Airlines penerbangan 123 merupakan salah satu tragedi kelam terbesar jatuhnya pesawat di Jepang bahkan di dunia. Pesawat tersebut dikabarkan jatuh di Gunung Takamagahara, Jepang setelah 12 menit melakukan take off dari Bandara Haneda pada 12 Agustus tahun 1985. Penyebab jatuhnya pesawat diketahui karena kegagalan struktur di udara akibat dari kelalaian perbaikan. Dan pada akhirnya pesawat kehilangan kontrol dan menabrak gunung yang ada di depannya. Dari 524 korban yang berada di dalam pesawat, 520 orang tewas dan ajaibnya ada 4 orang yang masih bisa selamat dari kecelakaan besar tersebut. Kecelakaan pesawat tunggal ini merupakan yang terparah dalam sejarah penerbangan. Menurut kabar yang tersebar, sebenarnya terdapat beberapa orang yang masih selamat dalam insiden tersebut. Akan tetapi, karena menunggu tim penyelamat yang mendapatkan kendala dalam penjemputan korban, akhirnya mereka tewas karena terlambat untuk ditangani. Tragedi kelam yang kedua, tragedi serangan gedung WTC Tower. Serangan gedung World Trade Center pada Selasa 11 September 2001 merupakan salah satu peristiwa kelam terbesar yang ada di negara Amerika Serikat. Kabarnya, serangan tersebut dilakukan oleh kelompok militan Al-Qaeda yang membajak 4 pesawat jet penumpang milik Amerika Serikat. Lalu, secara sengaja menabrakkan pesawat tersebut ke arah menara kembar World Trade Center di New York City. Kedua pesawat ditabrakkan ke menara WTC, satu pesawat ditabrakkan ke Pentagon di Virginia, serta pesawat terakhir yang jatuh di lapangan Shanksville, Amerika Serikat. Menurut laporan investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan teroris ini. Dan menjadikan kejadian terorisme ini sebagai serangan teroris dengan jumlah korban terbanyak sepanjang sejarah. Osama bin Laden selaku pemimpin Al-Qaeda mengatakan motif dari serangan tersebut karena dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, keberadaan tentara Amerika di Arab Saudi, dan sanksi terhadap Irak. Akhirnya setelah kejadian tersebut, Amerika meresponnya dengan meluncurkan serangan ke Afghanistan. Tujuannya untuk menggulingkan Taliban yang dikabarkan melindungi Osama bin Laden serta anggota Al-Qaeda lainnya. Dan pada Mei 2011, dikabarkan bahwa pemimpin penyerangan yaitu Osama bin Laden ditemukan dan ditembak mati oleh pihak Amerika Serikat. Walaupun belum ada bukti yang menyatakan kematian tersebut dengan jelas. Tragedi kelam yang pertama, tragedi pandemi Black Death. Jauh sebelum penyakit pes menyerang Pulau Jawa, penyakit ini menjadi ancaman serius di negara Eropa dengan sebutan The Black Death pada pertengahan hingga akhir abad ke-14. Penyakit pes atau sampar
merupakan penyakit akibat adanya infeksi bakteri Yersinia pestis. Pandemi tersebut membunuh hampir 200 juta orang atau sepertiga hingga 2/3 populasi masyarakat Eropa pada saat itu. Penyakit mengerikan ini kabarnya berasal dari kutu yang hinggap pada tikus pada zaman tersebut, lalu berpindah menyerang manusia. Bahkan, karena banyaknya korban yang meninggal, masyarakat saat itu menganggap Black Death sebagai kutukan Tuhan yang menimpa para pendosa. Yang menjadi ikonik sampai dengan saat ini adalah baju yang dikenakan oleh ahli kesehatan atau dokter yang bertugas mengobati wabah pes tersebut, dominan berwarna hitam. Disertai dengan memakai topeng paruh burung panjang yang dikenal dengan nama plague mask atau long back mask. Setelah cukup lama wabah tersebut menyerang Eropa, akhirnya pada abad ke-18 hingga 19, wabah Black Death tersebut sudah menurun, bahkan sudah jarang ditemukan di Eropa. Oke, sekian video dari gua, dan semoga kalian suka dengan konten baru ini. Dan tentunya semoga kalian sehat-sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk selalu dukung gua dengan cara subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube dari Jeritan Kelam. Gua, pria bersuara seksi pamit. Bye.